Sisa umur aku tinggal 1 hari, gak boleh ada yang tahu soal ini. Aku gak mau mereka khawatir. Ren, sisa umur kamu masih panjang kan? Iya ma, masih 70 tahun kok. Kalau gitu kamu yang cuci baju, ngepel, masak, benerin genteng, dan kerjain semua pekerjaan rumah ya. Mama nggak mau adikmu kecapean, umur dia sisa 60 tahun. Iya ma. Kakak kenapa? Sakit ya? Enggak kok dek. Ya sayang banget, padahal adik pengennya kakak sakit biar kakak cepat mati. Dan semua harta warisan papa mama jadi milik adik seorang. Kamu serakah banget dek. Ren, cepat belikan papa kopi. Iya pa. Sisa umurku tinggal 30 menit. Ren, kok malah bengong sih? Cepet beliin papa kopi. Lama banget. Jalan kaki aja biar hemat bensin. Iya pa. Si kakak itu emang pemalas. Halo, siapa ya? Apa benar ini papanya Ren? Iya, ada apa? Anak Anda ditemukan tidak bernyawa di kedai kopi kami. Guys, hari ini aku mau cobain es krim film Jumbo. Katanya es krim ini bisa joget. Langsung aja kita keluarin dari bungkusnya. Aku lagi pengen eksperimen, coba tambahin meses coklat warna-warni di atasnya. Taburinnya, tunggu es krimnya agak meleleh dikit ya, biar mau nempel mesesnya. Udah jadi deh, tinggal kita coba. Sekarang aku lagi penasaran, emang bener ya ini es krim bisa joget? Oh, ternyata kalau masih beku nggak bisa. Mesti tunggu agak cair dikit baru bisa joget. Ini lebih kayak makan jelly sih, bukan es krim. Ih, lucu banget, ternyata beneran bisa joget dong es krimnya. Bisa buat kipas juga. Sekarang waktunya kita coba es krim eksperimen kita. Ternyata rasanya jauh lebih enak guys. Jadi ada garing-garingnya gitu. Wah, ini maksudnya apa? Jadi hari ini kamu yang akan menentukan setiap orang akan hidup atau mati. Nak, kamu harus vote mama hidup ya. Tapi kan mama udah ngebunuh papa. Mama terpaksa biar semua harta papa jatuh ke tangan mama dan kita bisa hidup bahagia, nak. Mama jahat. Kamu bakal jadi anak durhaka kalau berani vote mama mati. Ren, lo harus vote gue hidup. Gue belum siap mati. Dosa gue banyak banget dan gue belum tobat. Kalau kamu sadar, kenapa kamu gak tobat aja sekarang? Berisik lo, gak usah ngatur-ngatur gue deh. Gue gak mau masuk neraka. Pokoknya lo harus vote gue hidup. Kok maksa? Ren, kata dokter, gue kena kanker otak dan hidup gue sisa 2 hari lagi. Padahal gue pengen banget hidup lebih lama. Vivi, tenang ya, aku bakal vote kamu hidup. Makasih, Ren. Ren, vote gue mati aja. Kata orang tua gue gak berguna. Dan gak ada satupun orang yang mau temenan sama gue karena gue bodoh. Tina, kamu harus semangat. Aku mau kok jadi teman kamu. Kamu beneran, Ren. Keluargaku kan butuh mama. Aku juga sayang banget sama mama. Sisa waktu aku tinggal 10 jam. Pa, bisa anterin aku ke sekolah nggak? Manja banget sih. Jalan kaki aja sana. Ngerepotin kamu. Maaf, Pa. Gimana adik? Enak gak masakan mama? Ini enak banget, Mah. Mah, aku juga mau coba dong. Enggak, ini tuh spesial buat adik kamu. Kamu mah gak usah makan. Ren, kamu lagi sakit kah? Kok lemes gitu? Enggak kok, aku sehat banget. Mungkin karena kurang tidur aja. Ren, kamu baik-baik aja kan? Ibu liatin dari tadi kamu pucat loh. Enggak, aku nggak apa-apa kok, Bu. Mah, kalau aku mati ada yang sedih nggak ya? Aduh, berisik. Kamu ngomong apaan sih? Sana pergi. Nak, kamu harus sembuh. Papa janji akan anterin kamu ke sekolah tiap hari. Iya, Pa. Mama janji akan masakin kamu makanan paling enak, nak. Asal kamu sembuh. Selamat tinggal, Mah. Ren, cepet mandi, udah siang. Aku masih ngantuk, Mas. Semalam main MLBB sampai subuh. Tiba-tiba hujan gede. Yeay, bolos. Enak aja bolos. Ayo mama antar naik mobil. Jadi aku bisa mengatur cuaca hari ini. Ren, berhentiin dong hujannya. Gue benci sama hujan, ada kenangan buruk. Oke. Stop, Ren. Jangan bikin cuaca panas. Bakal terjadi hal buruk nanti. Iya, pokoknya lo harus bikin cuaca hujan terus. Kenapa sih orang-orang ngelarang aku bikin cuaca panas? Ada sesuatu yang mengerikan yang bakal muncul kalau lu bikin cuaca panas. Aku penasaran. Jangan, Ren, lo mau ngancurin bumi ya? Gue belum bahagiain ortu gue. Ren, please tolongin gue buat berhentiin hujannya. Gue harus ke rumah nenek gue. Nenek gue lagi sakit parah. Tapi katanya ini dilarang. Lu tega kalau nenek gue kenapa-napa? Ya udah deh. Gempa bumi, gempa bumi. Ini semua salah Ren. Ada apa ini? Gara-gara lo milih musim panas, dinosaurus itu muncul. Dia suka dan aktif di musim panas. Download MLBB sekarang. Pagi Ma, itu di atas kepala Mama ada tulisan apa? Gak ada tulisan apa-apa. Jangan-jangan tulisan yang aku lihat di atas kepala Mama itu sisa umur hidup lagi. Nah, ayo. Katanya udah mau berangkat ke sekolah. Udah telat. Syukurlah masih panjang. Apanya yang masih panjang? Enggak, Pa. Besok gue terbang ke London, tapi lagi musim hujan. Gue takut banget pesawat gue kecelakaan. Tenang aja, pesawat kamu bakal aman kok. Bu, ada tugas gak? Bilangin di kelas ya, hari ini jam kosong. Ibu mau pergi nih. Mau pergi kemana, Bu? Kan lagi hujan badai, bahaya kalau nyetir mobil. Iya juga ya, bener kata kamu, bahaya. Ibu gak jadi pergi deh.
Dek, kamu baru pulang udah mau pergi lagi? Mau kemana? Biasalah kak, mau pergi main basket. Udah nggak usah pergi, di rumah aja ya. Kenapa larang-larang adik? Pokoknya kamu nggak usah pergi, di rumah aja. Ren, downloadin YouTube di HP mama dong. Suruh adik aja ma, aku lagi sibuk. Adik kan lagi pergi main basket. Adik nakal. Mau main lagi nggak? Boleh, tapi aku last game. Last game? Iya. Emangnya kenapa kalau aku last game? Enggak. Kayaknya kita udah dulu deh. Oh, kamu juga last game? Enggak. Aku udah dulu, aku off dulu. Capek sama hidup, tapi harus tetap jalan. Bangun tidur, buka HP, lihat jadwal, dan langsung mikir, aduh mulai lagi. Rasanya hidup kayak nggak ngasih jeda. Semua orang ngelaju kenceng dan kamu harus ikutan lari. Walau kakimu udah gemeter, tapi kita juga nggak bisa berhenti kan, karena dunia nggak nungguin. Dan di situ mulai banyak orang yang ngerasa lelah. Lelah karena mikirin masa depan, lelah karena belum bisa jadi apa-apa, lelah karena harus terus kuat walaupun udah pengen nangis. Healing itu bisa sesimpel duduk dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi aku nggak nyerah. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil. Kita sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain, padahal hidup orang kan beda-beda. Ada yang baru start di umur 30, ada yang rehat dulu di umur 25, dan semua itu fine-fine aja. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak bisa apa-apa, itu bukan akhir dari cerita kamu. Kadang kita lupa, kita hidup bukan buat jadi orang yang sempurna, tapi buat jadi manusia yang bertumbuh. Dan kadang pertumbuhan itu nggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, dulu aku gampang nyerah, tapi sekarang aku lebih sabar. Dulu aku nggak bisa ngomong jujur, sekarang aku bisa. Itu juga progres. Guys, hari ini aku mau spill play button apa aja yang aku punya. Yang pertama ada silver play button, ini aku dapat waktu 100.000 subscriber. Yang kedua ada gold play button, ini aku dapat waktu 1 juta subscriber tahun lalu. Dan yang ketiga ada diamond play button, karena udah 10 juta subscriber Januari kemarin. Gak kerasa aku udah 2 tahun bikin konten di YouTube. Thank you buat semua subscriber aku. Semoga kedepannya aku bisa lebih semangat lagi bikin konten buat kalian. Next, dapat play button apa lagi ya? Aku bisa tahu mana orang yang benci atau suka sama aku. Ren, gue kira lo nggak datang lagi hari ini. Kenapa kangen ya sama aku? Idih, ya kali. Gue seneng nggak ada lo, nggak ada yang berisik. Tenang banget hidup gue. Yang bener, kamu suka kan sama aku? Nggak usah kegeeran deh. Reza dari kemarin nyariin lo mulu, Ren. Ma, aku pulang. Mama masak apa hari ini? Mama nggak masak, mama capek. Kamu masak sendirilah, jangan manja jadi orang. Jadi mama benci sama aku? Iya, mama benci karena kamu nggak pernah masak. Aku kan nggak bisa masak, ma. Nggak nyangka ternyata mama benci sama aku. Aku harus buktiin kalau aku bakal gigih belajar masak. Hari ini aku mau masak menu yang gampang aja ah. Ini pakai bahan-bahan yang ada di kulkas. Nugget Kanzler sticknya udah jadi nih. Mau aku variasiin pakai bumbu kacang, saus sambal, kecap manis, dan jeruk limau. Jadi ala-ala siomay gitu. Masakan super simple, cuma pakai 5 bahan, 5 menit jadi. Udah jadi deh, langsung aja deh aku coba masakan perdana. Wow, crispy banget. Dagingnya beneran tebel dan gak pelit. Puas sih makannya. Lagi banget rasanya. Aku bakal bikin lagi sih. Kayaknya menunya cocok jadi menu buka puasa karena sesimpel itu cara bikinnya. Besok aku belajar masak apa lagi ya. Yummy. Mengetahui jumlah rezeki orang atau dosa orang? Dosa aja deh biar tahu orang-orang itu kayak gimana. Nak, mama sama papa mau cerai, kamu harus ikut mama ya. Tapi ma, Udah, nurut aja sama mama. hah, dosa mama banyak banget. Papa kamu itu selingkuh. Ren, kamu mau ikut papa kan? Dosa papa kok dikit banget, padahal kata mama papa selingkuh. Nak, Iya pa. Siska, dasar lo maling. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Siska si miskin ini nyuri uang di tas gue. Enggak, Ren, aku nggak nyuri, aku difitnah. Halah, mana ada maling mau ngaku. Udah kita bawa aja dia ke kepala sekolah. Dona, kamu nggak bisa nuduh orang sembarangan kayak gitu. Guys, gue mau bagi-bagi uang lagi nih. Yeay, sultan banget teman kita Audrey. Ren, lo mau duit juga gak nih? Gue bagi deh. Enggak deh, aku lagi nggak butuh uang. Ini nggak salah, dosa Audrey 99%. Aduh, capek banget tiap hari harus bagi-bagi uang hasil pesugihan itu. Hah? Uang hasil pesugihan? Ren, kok lo tiba-tiba di sini? Aku kan gak tahan panas. Dor, kaget nggak? Weh, aku jadi salah pilih kan? Aku harus ganti pilihan musimku, bisa mati kebakar aku kalau gini. Nggak bisa, Ren, lo cuma bisa pilih 1 kali seumur hidup. Jadi selama hidupku bakal musim panas terus.
Ren, bukannya lo nggak suka musim panas ya? Iya, aku salah pilih. Kamu juga musim panas ya? Iya, gue sih suka aja sama musim panas. Sisil, lihat deh cowok itu ganteng banget. Wah iya, ganteng banget. Kayaknya dia anak baru ya. Tapi lo jangan kenalan ya sama dia. Dia itu cowok dari musim dingin. Emangnya kenapa? Ya kita kan musuhan sama semua orang yang pilih musim dingin. Itu kan cowok tadi, samperin Ren, udah gue bilang jangan deketin cowok itu. Lo bisa kena kutukan berbahaya. Ren, lo tau nggak? Ternyata kita bisa pindah musim loh. Gimana caranya? Kita harus menikah dengan orang yang bermusim dingin. Kalau gitu aku boleh dong deketin cowok itu biar aku bisa pindah musim. Hai, boleh kenalan nggak? Sorry, kita udah nggak bisa kenalan. Kenapa? Karena dia baru aja jadi calon suami gue. Sisil? Iya, Sisil tadi pagi berkenalan dengan saya dan mengajak saya menikah. Akhirnya gue bisa pindah musim. Kasian deh Loren di musim panas selamanya. Kakak mau pisang? Saya mau menculik kamu, ayo ikut saya. Kak, saya boleh izin teriak minta tolong nggak? Jangan dong, nanti saya ketahuan. Tapi kan kata mama kalau ketemu orang asing yang wajahnya serem harus teriak minta tolong. Ya, terus? Kalau nggak nurut sama mama nanti saya durhaka. Udah, nggak usah banyak cincong, ayo ikut saya. Tapi kak, inget loh, surga ada di telapak kaki mama. Kalau gitu saya nggak bisa masuk surga dong. Emang mama kakak di mana? Saya dari kecil dibuang di selokan. Kasian banget kakak, sini cerita sama aku. Iya, tapi sebelumnya boleh saya minta pisangnya? Saya lapar sekali. Boleh, tapi aku gigit satu gigitan dulu ya. Astaga, tinggal kulitnya. Ren, bangun. Dasar pelor ya kamu. Pelor apaan sih, mah? Nempel molor, susah banget dibangunin dari tadi. Aku nggak tidur kok. Nggak tidur apaan? Udah tidur 6 jam kamu. Hah? 6 jam? Iya. Terus penerbangan Reza ke Jepang gimana, mah? Mama nggak tahu, semoga aja dia selamat. Aduh, aku nggak boleh sampai ketiduran lagi. Minum kopi aja kali ya, biar seger. Ren, gue udah dapet kabar dari Reza. Gimana kabar Reza? Aku khawatir banget. Katanya penerbangan dia dibatalkan dan diundur jadi besok. Syukur deh kalau gitu. Ren, lo harus tahan mata lo biar nggak tidur lagi. Ini menyangkut nyawa banyak orang loh. Iya, aku nggak boleh sampai ketiduran lagi. Bisa kacau kalau aku tidur. Kamu bener-bener keterlaluan ya. Gara-gara kamu aku jadi batal ke Jepang. Maafin aku Reza, aku nggak sengaja. Kalau sampai penerbangan aku gagal lagi besok sore, aku mau kita putus dan aku nggak bakal maafin kamu lagi. Gak mau, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kita putus. Kalau gitu kamu harus janji buat tahan tidur kamu sampai besok sore. Gimana? Iya, aku janji nggak bakal tidur lagi. Oke, aku percaya. Nah, udah malam, tidur Gih. Jangan begadang, nanti kamu sakit. Enggak mah, aku nggak mau tidur sampai Reza sampai di Jepang. Tapi kan Reza berangkatnya masih besok sore. Kalau malam ini hujan mah nggak masalah. Kamu tidur aja. Enggak, pokoknya aku nggak mau tidur demi Reza. Terserahlah, bucin banget kamu. Ren. Hai Tasya, kamu ngapain datang ke rumahku pagi-pagi? Ya, gue mau nemenin lo seharian ini buat mastiin kalau lo nggak bakal tidur demi Reza. Aku nggak bakal tidur kok. Lo itu kayak kebo, tidur mulu. Gue nggak mau nyawa abang gue Reza terancam gara-gara lo. Aku akan bertahan demi Reza. Bacot. Aduh ngantuk banget kayak melayang. Anak-anak, hari ini ada pengambilan nilai basket ya. Silahkan ganti pakaian olahraga kalian. Aduh, gak mau. Aku kan gak bisa main basket. Tidur deh. Loh, kok hujan? Woi, jangan tidur, Ren, bangun. Aduh, aku gak mau ikut basket. Udah tenang aja, gue bakal bocorin semua bola basket di sekolah ini. Oke. Sayang, kamu kelihatannya lemes banget. Iya, aku ngantuk banget, pusing. Kasian. Kamu ngapain di sini? Bukannya udah mau berangkat ya? 1 jam lagi penerbangannya. Ingat ya sayang, jangan tidur sebelum aku sampai. Kamu udah janji kan kemarin? Iya, aku akan tahan tidur demi kamu. Oke, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang kamu. Aduh, ngantuk banget. Kuat gak ya? Nah, mending kamu mandi sana biar seger dan gak ngantuk lagi. Iya, mama bener juga. Aku mandi dulu deh. Aduh, habis mandi malah makin ngantuk. Gimana nih? Enggak. Aku harus bertahan demi Reza. Aduh, merem bentar deh. Loh, kok badai besar sih? Astaga, Ren. Bangun, Ren. Aduh, kacau nih.